Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmaini dengan NIM C1B0201015 dari ruang 003 Manajemen semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT tentang fungsi dan peranan manajemen keuangan. Di sini ada konten. Yang pertama ada definisi manajemen keuangan, lalu perkembangan teori keuangan, tujuan dan prinsip manajemen keuangan, sumber dana perusahaan. Definisi manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh dana, menggunakan dana, mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Hartono pada tahun 2000. Lalu ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu pertama, keputusan investasi, yaitu penanaman modal dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Nah, aktiva real itu adalah aktiva yang dapat dilihat secara fisik, contohnya dagangan, bangunan, dan tanah. Jika aktiva finansial yaitu aktiva yang hanya berupa dokumen, surat-surat berharga, dan juga saham. Yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision, yaitu keputusan pendanaan adalah dia mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Nah, itu yang ketiga, keputusan pengolahan aset. Semua manajemen ini saling bekerja sama dengan baik agar aset yang telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat dapat dikelola secara efisien. Perkembangan teori keuangan. Yang pertama, teori pasar modal efisien. Efisien pasar modal ini bukan efisien dari administrasi keuangannya, tetapi efisien yang dilakukan dalam efisien secara informal. Yang kedua, teori struktur modal, yaitu merupakan perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Yang ketiga, ada teori dividen. Modigliani Miller pada tahun 1963 telah mengemukakan bahwa dengan asumsi pasar modal efisien dan tidak ada pajak, kebijakan dividen tidak relevan dengan konsep nilai perusahaan, harga saham. Yang keempat ada teori diskon atau aliran kas. Teori ini mendasarkan diri pada konsep nilai waktu dari uang. Yang kelima ada teori agen. Tujuannya adalah memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham yang diterjemahkan sebagai pemaksimuman harga saham. Yang keenam ada teori informasi asimetrik. Kita tahu bahwa manajemen perusahaan pasti lebih mengetahui tentang informasi berkaitan dengan kondisi dan prospek perusahaan dibanding dengan investor atau analis. Yang ketujuh ada teori portofolio. Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara mengkombinasikan aset ke dalam suatu portofolio. Yang kedelapan, teori opsi. Opsi merupakan suatu hak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya, tujuan dan prinsip manajemen keuangan. Tujuan manajemen pada perusahaan adalah supaya manajemen keuangan bekerja secara efisien. Perusahaan paling tidak harus memiliki sasaran atau tujuan utama yang jelas. Lalu yang D, sumber dana perusahaan. Manajemen keuangan atau yang sering disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana. Lalu tujuan manajemen keuangan pada perusahaan adalah supaya manajemen keuangan bekerja secara efisien. Perusahaan paling tidak harus memiliki sasaran atau tujuan yang jelas. Saran dari presentasi ini, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang bijak. Sekian presentasi dari saya tentang fungsi dan peranan manajemen keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.